Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Aura Putri Sakina. Kali ini saya akan membahas soal UTS Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Simak ya videonya. Oke, soal yang pertama itu materi tentang himpunan. Diketahui, himpunan semesta itu adalah bilangan caca kurang dari 10. Himpunan A adalah anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Anggota himpunan P ialah X adalah anggota X kurang dari 6, X anggota bilangan asli. Yang ditanya A irisan P, yang B A komplement. Cara menyelesaikannya, jawab himpunan semesta ialah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anggota himpunan A 1, 3, 5, 7, 9. Anggota himpunan P 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita jawab A irisan P. Gimana jawabnya? Cari anggota himpunan yang sama di antara A dan P. Anggota yang sama itu ialah 1, 3, dan 5. Jadi A irisan P adalah 1, 3, 5. Kemudian A komplement. Cara menjawabnya gimana? Lihat di himpunan A dan himpunan P. Kemudian perhatikan himpunan semesta. Jika anggota dari himpunan A dan P yang tidak ada di himpunan semesta, itu yang dituliskan. Yang tidak ada itu 0, 6, dan 8. Kita lanjut ya. Di soal nomor 2, materi tentang deret hitung. Nah, pada materi deret hitung ini dibagi lagi menjadi 2. Ada tentang penjelasan awal atau deret hitung aritmatika dan model perkembangan usaha. Kita bahas yang penjelasan awalnya dulu ya. Ada soal diketahui A sama dengan 10, B sama dengan 8. A itu maksudnya suku pertama dari deret tersebut ialah 10. B itu beda atau jarak dari suku ke-1 dan suku kedua itu adalah 8. Kemudian ditanya U35 dan S35. Kemudian kita jawab. Cara mencari U itu adalah UN sama dengan A tambah N-1 kali B. Tinggal dimasukkan. A-nya tadi 10 ditambah N-nya berapa? N-nya 35 dikurang 1 dikali B-nya 8. 10 tambah 35 kurang 31, 34 dikali 8. 10 ditambah 34 kali 8, 272. 10 ditambah 272 sama dengan 282. Oke, kemudian cari SN. Rumusnya N per 2 dalam kurung atau dikali 2A ditambah N-1 kali B. N-nya berapa? N-nya 35 per 2 dikali 2A. 2 kali 10 karena A-nya tadi 10. Ditambah N-1, 35 min 1 dikali 8. 35 per 2 dikali 2 kali 10 sama dengan 20 ditambah 35 kurang 31, 34 dikali 8, 272. Karena ini ada sama, jadi kita coret 2 dan 20. 2 bagi 2, 1. 20 bagi 2, 10. Jadi 35 kali 10, 350 ditambah 272 sama dengan 622. Oke, selesai. Oke, contoh soal yang kedua ini tentang model perkembangan usaha dari deret hitung. Soalnya, sebuah butik baju Pesona Karya menghasilkan 500 baju pada bulan pertama produksinya. Seiring berjalan waktu dan penambahan tenaga kerja, terjadi peningkatan produksinya. Butik tersebut mampu menambah 55 baju setiap bulan. Jika perkembangan produksi diasumsikan konstan, hitunglah pertanyaan yang A. Berapa baju yang dihasilkan pada bulan ke-9? Pertanyaan yang B. Berapa jumlah akumulasi baju yang telah dihasilkan sampai dengan bulan ke-9? Gimana cara penyelesaiannya? Kita buat dulu diketahui. Diketahui A
sama dengan 500, atau suku pertamanya itu 500, B-nya 55, beda ya, jarak antara suku ke-1 dan kedua. Kemudian N-nya 9 karena dia bulan ke-9. Ditanya U9 dan S9. Cari dulu yang A-nya atau U9. Pertanyaan A itu U9. Rumusnya A tambah N-1 kali B. A-nya 500 ditambah N-nya 9 kurang 1 dikali 55. 500 ditambah 8 kali 55 itu sama dengan 500 ditambah 440 sama dengan 940. Oke, jadi baju yang dihasilkan bulan ke-9 sebanyak 940 buah. Lanjut cara menyelesaikan S9. Rumusnya N per 2 dikali 2A tambah N-1 kali B. N-nya 9 per 2 dikali 2 kali 500 ditambah 9 min 1 dikali 55. 9 per 2 nya kita turunkan, kemudian 2 kali 500 1000. 9 kurang 1 8 kali 55 tadi sini 440. Jadi ini karena sama, kita bagi 2 bagi 2 1. 1000 bagi 2 itu 500. 9 kali 500 sama dengan 4500 ditambah ini kita turunkan 440. 4500 ditambah 440 sama dengan 4940. Jadi jumlah akumulasi baju yang telah dihasilkan sampai bulan ke-9 adalah 4940 helai baju. Lanjut kita materi berikutnya tentang penerapan deret dalam ekonomi. Ini dibagi menjadi dua, ada model bunga majemuk dan model pertumbuhan penduduk. Kita bahas satu persatu ya. Kita bahas dari model bunga majemuk. Contoh soalnya, Pak Doni meminjam uang di bank sebanyak 8 juta untuk jangka waktu 4 tahun dengan tingkat bunga 2% per tahun. Dari pernyataan di atas, berapa jumlah seluruh uang yang harus dikembalikan Pak Doni? Penyelesaiannya, kita tulis dulu diketahui P-nya berapa? P-nya 8 juta atau pinjaman awalnya 8 juta. I-nya dalam jangka waktu berapa? Atau itu bunga, itu sama dengan 2%. Kok bisa dapat 0,2? Karena 2% itu kan 2 per 100 dijadikan pecahan desimal, jadilah 0,02. N itu sama dengan 4 tahun. Ditanya F4 sama dengan berapa? Cara mencari Fn itu sama bagaimana rumusnya? Fn itu sama dengan P dikali 1 ditambah I pangkat N. Tinggal masukkan ke rumus. P-nya 8 juta dikali 1 ditambah I 0,02 pangkat 4. 8 juta dikali 1 tambah 0,2 itu kan 1,02 pangkat 4. Jadilah 8 juta dikali 1,08243216. Ini ribet ya karena banyak angka di belakang koma. Jadi kita ambil simple. Jadi 2 angka di belakang koma saja, menjadilah 8 juta dikali 1,08 hasilnya 8.640.000. Jadi, uang yang harus dikembalikan Pak Doni saat pelunasan sebesar 8.640.000 rupiah. Lanjut ke soal berikutnya tentang model pertumbuhan penduduk. Contoh soalnya, jika penduduk Kalbar berjumlah 25 juta jiwa pada tahun 2012, ingat ya pada tahun 2012, tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 4% per tahun. Hitunglah berapa jumlah penduduk Kalbar pada tahun 2027. Oke, penyelesaiannya kita tulis dulu diketahui. P-nya berapa tadi? 25 juta jiwa. R-nya itu 4%. R itu yang tingkat pertumbuhan penduduk ya, itu 4%.
Sama, kita ubah ke pecahan desimal. 4/100 sama dengan 0,04. T-nya berapa? Dari 2012 sampai 2027 kita hitung. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027. Ada 16. Ada 16, jadi yang ditanya itu PT. Rumusnya apa? PT sama dengan P0 kali R pangkat T-1. P0-nya berapa? 25 juta dikali 1 tambah 0,04 pangkat T-nya 16 min 1. 25 juta dikali 1,04 pangkat 15. 25 juta, ini pangkat 15 ya. Hasilnya itu 1,8009435055. Kita pendekkan. Jadi kita cukup ambil dua angka di belakang koma. 25 juta dikali dua angka belakang koma berapa? 1,80. Hasilnya 45 juta. Jadi jumlah penduduk Kalbar pada tahun 2027 yang akan datang adalah 45 juta jiwa. Kita lanjut materi berikutnya, yaitu tentang fungsi. Fungsi juga sama, dibagi menjadi dua, ada fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Kali ini kita bahas dulu fungsi permintaan. Contoh soalnya kayak mana? Contoh soalnya, barang X jika dijual seharga 10.000 per buah akan terjual sebanyak 5.000. Tetapi jika barang tersebut dijual dengan harga 8.000 per buah, maka akan meningkat terjual sebanyak 7.000 buah. Bagaimana fungsi permintaannya? Ingat, konsep dari fungsi permintaan itu ialah jika harga naik, permintaan akan turun. Tapi jika harga turun, maka permintaan akan naik. Kemudian tinggal penyelesaiannya bagaimana? Diketahui P1-nya tadi 10.000 kan, harga awalnya itu 10.000 dan permintaannya berapa? 5.000. Kemudian P2-nya 8.000, sedangkan Q2-nya 7.000. Yang ditanya fungsi permintaan. Jawab rumusnya P min P1 per P2 kurang atau min P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Tinggal masukkan ke rumus ya. P kurang P1, P1-nya 10.000 per P2 kurang P1, 8.000 kurang 10.000 sama dengan Q kurang Q1. Jadi Q kurang 5.000 per Q2 kurang Q1, 7.000 dikurang 5.000. Kita hitung P-nya, karena ini nggak bisa dijumlahkan, jadi tulis saja P kurang 10.000 per 8.000 kurang 10.000, negatif 2.000 sama dengan, ini juga sama, nggak bisa dijumlahkan kan, jadi ditulis Q kurang 5.000 per 7.000 dikurang 5.000, 2.000, positif 2.000. Kemudian cara penyelesaiannya, kita pakai metode kali silang. Jadi ini kali ini kali ini. Kita ambil yang ini dulu ya. 2.000 dikali P kurang 10.000 sama dengan ini kali ini. Min 2.000 dikali Q kurang 5.000. Kita kali pelangi ya. 2.000 kali P hasilnya 2.000 P. 2.000 kali min 10.000 sama dengan min 20 juta. Sama dengan min 2.000 kali Q sama dengan min 2.000 Q. Kemudian min 2.000 kali min 5.000 positif 10 juta. Kemudian tinggal kita turunkan yang P. 2.000 P sama dengan ini sebagai tuan rumahnya tetap ya. Min 2.000 Q ditambah ini pindah sini 10 juta. Kemudian yang ini pindah ruas, min pindahkan ke kanan jadi positif 20 juta. P nya kita turunkan jadi P sama dengan
min 2000 Ki per 2000 ditambah 10 juta tambah 20 juta sama dengan 30 juta per 2000 sama dengan P sama dengan ini bagi ini kan sisanya min Q ditambah ini bagi ini 15.000, jadi P sama dengan min Q tambah 15.000. Ini dia hasilnya. Itu fungsi permintaan. Kita lanjut fungsi penawaran. Contoh soalnya, barang X jika dijual seharga 7.000 per buah, produsen akan menawarkan sebanyak 6.000 buah. Tetapi jika barang tersebut dijual seharga 9.000 per buah, maka jumlah barang yang ditawarkan produsen meningkat menjadi 8.000 per buah. Bagaimana fungsi penawarannya? Ingat, konsep penawaran itu jika harga naik, maka permintaan juga akan naik. Jika harga turun, permintaan juga akan turun. Jadi dia stabil ya. Kemudian penyelesaiannya diketahui P1 sama dengan 7.000, Q1-nya 6.000. P2-nya 9.000, Q2-nya 8.000. Yang ditanya fungsi penawaran. Rumusnya sama seperti yang tadi. P dikurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Jadi P kurang P1-nya 7.000 per P2 9.000 dikurang 7.000 sama dengan Q kurang 6.000 per 8.000 kurang 6.000 sama dengan ini tidak bisa dijumlahkan, jadi tulis lagi P kurang 7.000 per ini kurang ini hasilnya 2.000. Ini juga sama tidak bisa dijumlahkan, jadi tulis Q kurang 6.000. Ini kurang ini 2.000. Tinggal kita caranya sama, kita pakai kali silang. Ini kali ini kali ini. Jadi ini kali ini 2.000 kali P kurang 7.000 sama dengan 2.000 kali Q kurang 6.000. 2.000 kali P, 2.000 P. 2.000 kali min 7.000 sama dengan min 14 juta. Sama dengan 2.000 kali Q, 2.000 Q. 2.000 kali min 6.000 sama dengan min 12 juta. Oke. Ini juga sama, ini kita pindah ke sini. 2.000 P sama dengan tuan rumahnya tetap ya, 2.000 Q dikurang ini juga sama 12 juta. Min 14 juta pindah ruas menjadi positif 14 juta. Sama dengan ini P ya, cari P. Ini di sini jadi P. Oke. P sama dengan 2.000 Q dibagi 2.000 ditambah min 12 juta ditambah positif 14 juta, hasilnya positif 2 juta. Jadi positif 2 juta per atau dibagi dengan 2.000. 2.000 dibagi 2.000 Q dibagi 2.000, sisa Q karena ini bagi ini dicoret ya sama. Jadi sisa Q. Terus 2 juta dibagi 2.000, coret 0,3 jadi 2.000 bagi 2 1.000. P sama dengan Q tambah 1.000. Itulah pembahasannya. Mudah kan? Terima kasih.